Rekan-rekan berkah dalam, selamat pagi. Kita ketemu lagi dan kita mau untuk berbicara melanjutkan tema kita, yakni tema tentang doa. Saya senang sekali memang tema tentang doa, karena apa? Karena itu adalah salah satu cara untuk kita dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu datang sesuai dengan konteks kita. Tuhan tidak pernah itu melupakan konteks kita. Dan gereja juga menyediakan konteks yang dibutuhkan oleh gereja pada waktu itu. Ambil contoh misalnya, kenapa pada waktu Natal gereja selalu menggunakan goa Natal? Ini selalu pertanyaan. Sejak kapan sih goa Natal itu? Dan di situ kita bisa melihat bahwa ternyata goa Natal itu dibuat oleh Fransiskus Assisi. Ya sekitar tahun 1200-an lah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Dan juga di situ kita bisa melihat bahwa dibuat goa Natal untuk memperlihatkan kesederhanaan mengenai Natal itu. Bahwa Sang Sabda yang Maha Kaya, Allah yang Maha Kaya menjadi manusia lemah dan sederhana banget. Kenapa? Karena pada waktu itu gereja itu seolah-olah mengumbar kekayaannya. Dan perlu disadarkan kembali akan arti kesederhanaan. Nah, maka kita bisa melihat itu adalah jawaban gereja untuk menyadarkan seluruh umat kembali kepada hakikat semula, yaitu kesederhanaan. Dalam doa pun juga ada dalam kesederhanaan. Kita bisa dengan mudah, kita tidak perlu istilahnya menyediakan banyak biaya, harus beli ini, harus beli itu, harus beli ini, harus beli itu. Apakah salibnya harus salib begini, apakah lilinnya harus lilin seperti ini, seperti itu. Tidak. Kesederhanaan. Justru dalam kesederhanaan itu mau menampakkan kebutuhan kita akan dekat dengan Tuhan. Nah, maka ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, rekan-rekan berkah dalam, kita harus memperlihatkan kesederhanaan di depan Tuhan. Maka kita tidak perlu istilahnya itu menyombongkan apa yang sudah kita sumbangkan untuk gereja. Justru dalam kesederhanaan itu Tuhan akan memperhatikan kita. Tuhan akan mendengarkan kita. Dan Tuhan akan menyapa kita. Dengan seperti itu kita akan bisa merasakan dan mengalami bagaimana kedekatan Tuhan itu sungguh bisa kita rasakan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan berkah dalam. Dengan seperti itu kita tidak akan kehilangan istilahnya apa ya, sarana untuk bisa menjalin relasi dengan Tuhan. Dimanapun tempatnya bagi Tuhan tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena tempat itu kita butuhkan hanya untuk fisik kita. Tetapi Tuhan itu mau untuk bersabda melalui hati kita. Maka yang kita bersihkan bukan tempat di mana kita tinggal, tetapi lebih hati kita yang kita bersihkan. Padahal kalau hati kita bersih, kita juga akan membersihkan lingkungan kita. Kenapa? Karena kita dengan kebersihan hati itu kita juga akan menginginkan lingkungan yang bersih pula. Maka otomatis lingkungan yang bersih itu menjadi simbol tentang kebersihan hati kita. Nah, dengan kita sederhana mencoba untuk membersihkan, tidak perlu meletakkan hal-hal yang mewah, megah, dengan kemewahan, dengan kesombongan yang kita punya, kita justru bisa menyapa dengan mesra dengan Tuhan. Dalam kesederhanaan itu kita bisa merasakan dan mengalami. Maka Tuhan itu hanya menginginkan hati yang sederhana, tetapi selalu terbuka untuk kehadirannya. Nah, itu yang kita butuhkan, ibu bapak dan saudara-saudara terkasih. Kita bisa belajar dari keluarga kudus Yusuf, Maria dan Yesus. Dalam kesederhanaan, ia bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan. Demikian juga nanti pada saat kita memasuki masa Advent ini, kita mau merayakan Natal, kita bisa merayakan itu dalam sederhanaan. Sederhana karena kita memang harus sederhana, karena ada virus corona. Tetapi di balik itu, kesederhanaan itu memperlihatkan keteguhan iman kita di hadapan Tuhan. Selamat merenungkan.